Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak, Bu? Alhamdulillah baik. Perkenalkan, saya Anggina Zikalfizati. Saya selaku mediator di Kantor Pengadilan Agama Slawi. Di sini saya akan bertugas untuk menengahi perkara yang Bapak dan Ibu alami di Pengadilan Agama Slawi. Sebelumnya, silakan perkenalkan diri dimulai dari penggugat, kemudian akan dilanjutkan dari pihak tergugat. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Nama saya Ibu Jamila. Saya sebagai guru. Mungkin itu saja. Silakan pihak tergugat. Terima kasih Bu Mediator. Saya Nasruddin selaku tergugat dan pekerjaan saya sebagai manajer dari usaha kecil-kecilan. Baik, selanjutnya pada kali ini akan dilakukan sesi mediasi. Mediasi adalah proses perundingan perkara-perkara yang Bapak dan Ibu alami. Sebelum itu, saya izin menyampaikan bahwasanya apabila Bapak dan Ibu tidak berkenan untuk menyampaikan permasalahan secara bersama-sama, maka bisa dilakukan secara terpisah Bapak dan Ibu, atau disebut juga kaukus, untuk menjamin kerahasiaan Bapak dan Ibu. Sebelumnya saya sebutkan tata tertib untuk melangsungkan proses mediasi ya Bapak Ibu. Tata tertib yang pertama yaitu para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Para pihak berbicara secara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator. Para pihak tidak boleh saling menyerang baik secara perkataan maupun fisik. Para pihak diharapkan saling jujur tanpa ada yang disembunyikan. Para pihak tidak boleh memainkan handphone selama mediasi. Dan yang terakhir, para pihak dilarang merekam isi pembicaraan selama mediasi. Setelah itu, dimohon pihak penggugat dan tergugat untuk menandatangani isi tata tertib yang sudah kita sepakati bersama ya Bapak Ibu. Dengan kesepakatan tata tertib yang sudah dibuat bersama, semoga harapannya bisa terjadi kesepakatan antara pihak penggugat dan tergugat. Selanjutnya saya persilakan kepada pihak penggugat untuk menyampaikan permasalahan yang Ibu Jamilah alami. Silakan Ibu. Terima kasih. Saya Ibu Jamila ingin menyampaikan masalah yang saya alami selama ini. Jadi saya punya suami yang bernama Jajang. Selama ini sudah 8 bulan pergi meninggalkan rumah, dan selama 5 bulan tidak menafkahi baik saya maupun anak saya. Jadi saya ingin hak asuh anak saya itu diasuh oleh saya dan menafkahi anak saya. Oke, terima kasih Bu Jamila. Bagaimana tanggapan dari Pak Jajang? Apa tanggapan terhadap perkataan Bu Jamila? Ya, terima kasih Bu Mediator. Di poin yang pertama terkait hak asuh anak, saya berkeinginan untuk mengasuh anak saya sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai bapak, sebagai ayah, sebagai orang tua. Bagaimana Ibu Jamila, apa setuju jika anak Ibu diasuh oleh Bapak Jajang? Saya tetap ingin hak asuh bersama dengan saya, seorang ibunya. Apa ada alasan yang mendasar mengapa Ibu kekeh untuk pengasuhan ini jatuh di tangan Ibu? Karena anak itu masih umur 5 tahun, jadi masih harus butuh perhatian yang khusus terhadap ibunya, sehingga saya insya Allah akan berusaha, insya Allah bisa untuk hak asuh di tangannya oleh saya. Oke, Pak Jajang sudah mendengar perkataan dari Ibu Jamila. Ibu Jamila berharap bahwasanya pengasuhan jatuh di tangan Ibu Jamila karena anaknya masih di bawah umur. Begitu Pak Jajang, bagaimana tanggapannya? Baik Bu Mediator, kebetulan anak saya kami itu kan laki-laki. Jadi saya sebagai ayah, sebagai bapak, sebagai orang tua ingin
bentuk tanggung jawab dalam mengasuh anak saya. Saya yakin bahwa kalau Ibu Jamilah juga berkeinginan kuat, saya pun demikian. Saya juga tetap ingin hak anak asuh jatuh ke saya. Oke. Karena pihak penggugat dan tergugat bersikeras untuk mengasuh anak, saya sebagai mediator selaku pihak ketiga ingin memberikan pendapat bagaimana jika pengasuhan anak itu dilakukan secara bersama-sama. Apakah dari pihak penggugat itu setuju? Baik, untuk saya sendiri, saya tetap berusaha untuk hak asuh anak diberikan oleh saya atas nama ibu sendiri, dan saya juga ingin anak saya itu dinafkahi, karena anak saya itu masih kecil, jadi masih butuh perhatian, masih butuh pendidikan, masih butuh kebutuhan untuk yang lain dan sebagainya. Jadi kalaupun secara bersama-sama, tetapi saya ingin minta dalam 1 bulan itu dinafkahi, saya minta 2 juta. Oke. Bagaimana Pak Jajang? Baik, sama-sama punya niat baik ya, agar anak tidak terombang-ambing. Tadi disampaikan Bu Mediator juga. Dengan ini saya ikhlas, Bismillah, dan saya percaya mudah-mudahan niat baik saya, Pak Jajang, niat baik Bu Jamilah, saya ikhlas agar hak asuh anak tidak apa-apa jatuh ke Bu Jamilah, tapi saya titip, saya pesan agar diasuh sesuai dengan harapan dan cita-cita untuk menjadikan anak yang berkualitas, jadi anak yang cerdas, sehat, dan Baik Bu Jamilah dan Pak Jajang, karena sudah mencapai kesepakatan mengenai pengasuhan anak yang akan diasuh oleh Ibu Jamilah, dan Pak Jajang sudah tidak keberatan Ibu, karena Pak Jajang juga akan tetap mengontrol anak-anaknya. Untuk lebih lanjut, tadi Ibu Jamilah menyinggung mengenai nafkah anak ya, betul? Nah, bagaimana tanggapannya Pak Jajang? Apakah menyanggupi? Baik, Ibu Mediator, tadi Ibu Jamilah menyampaikan terkait tanggung jawab nafkah untuk anak 2 juta per bulan. Mengingat saya sebagai manajer tapi usaha kecil-kecilan, rasanya keberatan. Saya kalau untuk 2 juta, mengingat apalagi zaman sekarang ya, daya beli masyarakat lagi menurun, ekonomi lagi agak sulit untuk masyarakat. Jadi kalau boleh saya menyanggupi 1 juta per bulan. Baik, terima kasih Pak Jajang. Bu Jamilah, Pak Jajang hanya bisa menyanggupi 1 juta karena Pak Jajang juga memikirkan banyak aspek Ibu. Karena setelah bercerai juga Pak Jajang punya kehidupan yang lain seperti itu. Apakah Ibu Jamilah setuju dengan 1 juta rupiah? Kalau saya sih tetap mintanya 2 juta, karena kebutuhan anak itu kan lebih banyak, apalagi sekarang di usia 5 tahun mau masuk usia TK, jadi anak itu perlu perhatian khusus, perlu biaya dan lain sebagainya. Saya tetap inginnya 2 juta. Terima kasih Bu. Bagaimana Pak Jajang, apakah bisa diusahakan lebih keras lagi untuk bisa mencapai 2 juta seperti itu Pak Jajang? Baik Bu Mediator, tadi sudah saya sampaikan, memang satu usaha saya ini kan usaha kecil-kecilan. Daya beli masyarakat juga sekarang lagi menurun. Takut saya zolim, tidak bisa menyanggupi 2 juta. Sekali lagi mohon pertimbangannya, mohon kebijaksanaannya Bu Mediator juga yang menengahi masalah ini. Saya tetap kemampuannya hanya di angka 1 juta rupiah. Baik, penggugat dan tergugat, bagaimana jika kita mengambil jalan tengahnya? Bu Jamilah mengatakan untuk 2 juta ya Bu, betul? Ya. Sedangkan Pak Jajang hanya menyanggupi 1 juta rupiah. Betul. Jadi kita bisa ambil jalan tengahnya, yaitu 1,5 juta. Apakah Bu Jamilah dan Pak Jajang setuju? Ya, kalau dengan pertimbangan sama-sama menyiapkan untuk anak, bismillah saya akan usahakan, walaupun sebenarnya berat,
Ya, di saat kondisi seperti ini, mudah-mudahan nanti saya setuju di angka 1,5 juta biaya nafkah anak per bulan. Sekali lagi mudah-mudahan ini langkah atas saya punya tanggung jawab. Bagaimana Bu Jamilah? Apakah setuju dengan 1,5 juta rupiah per bulan? Ya, sebenarnya inginnya sih 2 juta, tapi ya gimana lagi, ya insya Allah mudah-mudahan rezekinya lancar. Yang penting setiap bulan itu lancar. Alhamdulillah mencapai kesepakatan ya Bapak Ibu. Selanjutnya saya ingin menanyakan kepada penggugat, apakah Ibu Jamilah benar-benar ingin terus mengajukan cerai atas nama Pak Jajang Ya, atau sudah berubah pikiran? ya tetap. Karena Bu Jamilah tetap mengajukan cerai Pak Jajang, semoga ini merupakan keadilan yang bisa diterima oleh tergugat dan juga penggugat. Maka dari hasil mediasi hari ini mencapai kesepakatan berhasil sebagian. Karena yang sudah disampaikan oleh Bu Jamilah selaku penggugat akan tetap melanjutkan proses gugatan di pengadilan. Akan tetapi mencapai kesepakatan yaitu nafkah anak sebesar 1,5 juta rupiah dan juga pengasuhan anak akan jatuh di tangan penggugat yaitu Ibu Jamilah. Betul ya Ibu? Ya. Saya akhiri proses hasil mediasi kali ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.